Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pranoto. NIM 0575400806. Di sini saya akan membuat video tentang soal nomor 3, struktur data ya. Struktur data yang soal nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS atau Depth Search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1 sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk sintaknya. Di sini saya akan menjelaskan di mana import library berfungsi untuk mengimport semua kelas yang ada dalam package. Biasanya itu dipakai untuk maps, hash map, list, array list, array, set, handset. Library ini diperlukan untuk membuat struktur data, graf, dan menyimpan node yang telah dikunjungi. Untuk deklarasi kelas, deklarasi kelas itu biasanya di sini ini ya, public class DFS. Nah, ini kita sudah tampilkan di sini. Membuat kelas dengan nama DFS graph sebagai tempat seluruh program. Jadi fungsinya dia menampung semua sintak-sintak atau aplikasi di sini. Fungsi DFS sendiri static voice, map string, link string, grep membuat DFS yang menerima 4 parameter. Parameter seperti graph, dia menyimpan graph ya, yang fungsinya untuk start sendiri node yang sedang dikunjungi, target node tujuan yang dicari, visited menyimpan node yang sudah dikunjungi. Menandai node yang sudah dikunjungi biasanya di sini ini ya, tandai node sudah ini visited at its start nih, dia itu node saat ini node yang saat ini dimasukkan ke dalam visited. Contoh, jika sedang berada di A0 maka visited A0. Tujuan agar node tidak dikunjungi berulang kali. Jadi untuk menampilkan node yang dikunjungi, di situ sistem out print line mengunjungi titik 2 ini ya, ini star, menampilkan node yang sedang diperiksa. Contoh, mengunjungi A0. Mengecek apakah target ditemukan, sintaknya if start equals target, membandingkan node saat ini dengan target. Misalnya ada start di situ yang sama dengan di sini ada start ya. Menampilkan node yang dikunjungi. Di sini kunjungi ini di sini sudah saya tuliskan ya. Sintaknya menampilkan node yang contoh outputnya itu seperti A0. Terus if start equal itu ini berfungsi untuk mengecek apakah target sudah ditemukan, membandingkan node saat ini dengan target. Misalnya start itu A8, maka target A8 juga. Biasanya gitu sih.
maka kondisi bernilai true. Menampilkan pesan jika target ditemukan. Sistem out print line, target ditemukan, A8 ditemukan. Menelusuri, di sini menelusuri tentang not ya. Mengambil for string neighbor, grab get star. Nah, ini kunjungi tetangga. Nah, ini dia fungsinya mengambil seluruh tetangga dari node saat ini. Contohnya grab get A0 menghasilkan A1 min A2, maka perulangan akan memeriksa A1 sama A2. Mengecek apakah tetangga belum dikunjungi. Di sini ini yang untuk mengecek sintaknya. State contain neighbor. Oke. Jika node belum dikunjungi maka DFS dilanjutkan. Reduksi DFS. Fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menjelajahi node berikutnya. Inilah inti dari algoritma DFS. Di sini terus ada fungsi main. Fungsi main, public static void main string, titik awal eksekusi program. Nah, di sini ini membuat grafnya ya. Terus membuat graf. Nah, ini contoh membuat graf. Membuat graf menggunakan struktur. Nah, ini maksudnya yang tetangga ini A1, A2, A3. Nah, dia saling berhubungan kalau dipanggil. Nah, terus di sini ada set node yang sudah dikunjungi. Digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi awalnya. Menentukan node awal dan target A0 seperti A0. String target itu A8. Biasanya gitu. Sebagai contohnya ya. Yang artinya DFS dimulai dari A0. String targetnya ini A9 ya, yang artinya jadi DFS ini dimulai dari A0 dan diakhiri dengan A9. Menjalankan DFS grab start target visited. Nah, di sini untuk memulai pencarian node urutan traversal DFS, karena DFS selalu menelusuri cabang paling kiri terlebih dahulu. Urutan kunjungannya adalah A0 sampai A9. Kompleksitas algoritma untuk draft dengan V sama dengan jumlah node. Jumlah sisi add. Kompleksitas DFS adalah waktu kosong. Nah, ini targetnya nih. Jadi di sini rumusnya seperti ini ya. Waktu O kosong sama dengan V plus E untuk rumus waktunya. Untuk memori O dalam kurung V. V sama dengan jumlah node atau vertex, E jumlah sisi add key. Nah, di sini sekarang coba kita jalankan program DFS-nya. Apakah dia berfungsi dengan normal? Kita coba dulu. Ini run. Nah, ini ya, dia begitu dicoba dipanggil di sini untuk proses DFS mengunjungi A0 sampai A9 atau A8 di sini. Nah, target A8 ditemukan di sini. Nah, untuk mengunjungi A2, mengunjungi A5, mengunjungi A9 dan mengunjungi A6. Cukup sekian materi atau jawaban
dari soal nomor 1 ya ini. Soal nomor 1 program algoritma DFS. Karena waktu yang tidak cukup, saya lanjut di video part 2.